jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami akan menampilkan liputan mengenai sepenggal kasih bagi sahabat dan sebentuk kasih pada bumi. Kehidupan menyuguhkan berbagai tantangan. Kehilangan orang yang sangat dicintai bisa menjadi pukulan besar bagi hidup seseorang. Sementara bagi sebagian orang lain, menghadapi persoalan-persoalan sulit dapat menguncang jiwa. Perlu rasa kasih persahabatan di antara sesama untuk dapat saling meringankan beban. Agustina adalah salah seorang sahabat yang menjadi saksi bahwa kasih adalah jalan utama segala persoalan. Kasih sayang sang suami dan dukungan dari lingkungan membuat Agustina dapat kembali tegar berdiri setelah melalui masa-masa depresi yang sulit. Depresi adalah gangguan jiwa yang paling lazim dijumpai di masyarakat. Tingkat prevalensinya secara umum cukup tinggi, yaitu 5 hingga 10%. Artinya, seseorang memiliki kesempatan untuk mengalami depresi pada sepanjang masa kehidupannya, sebesar 5 sampai 10%. Survei Badan Kesehatan Dunia, WHO, di 14 negara pada tahun 1990 menunjukkan bahwa depresi merupakan masalah kesehatan yang mengakibatkan beban sosial nomor 4 terbesar di dunia. 2 dekade berselang, akhir tahun lalu, WHO memperkirakan kini ada lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi. Jumlah ini merupakan 5% dari populasi penduduk dunia di seluruh dunia. Depresi menyerang semua negara secara global dengan tingkat yang berbeda-beda, pria, wanita, penduduk kaya maupun miskin. Tim peneliti WHO menyatakan lebih dari setengah penderita depresi tidak mendapat pengobatan, karena sebagian besar dari mereka tidak berani mengakui sedang mengalami depresi. Kondisi depresi tingkat sedang dan berat dapat membawa seseorang pada situasi yang lebih sulit lagi. Salah satu bentuk gangguan jiwa yang kita lebih masukkan ke dalam gangguan suasana perasaan, yaitu gangguan ini didominasi dengan suasana perasaan yang sedih, murung, kemudian juga kehilangan minat, bahkan kadang-kadang juga perasaan tidak berdaya, nggak ada tenaga, letih lemah lesu. Kalau keadaan itu sudah semakin memberat, biasanya mulai disertai dengan pikiran-pikiran pesimis tentang kehidupan yang tidak ada harapan. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pencetus dan penyebab depresi. Karena kondisi kejiwaan setiap orang berbeda-beda, tidak semua faktor pencetus dapat menjadi faktor penyebab. Sementara beberapa faktor penyebab antara lain kondisi psikologis sulit beradaptasi pada persoalan, faktor salah asuh, dan juga bakat genetik. Depresi adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia dalam otak. Karenanya, depresi termasuk penyakit fisik, yang salah satu gejalanya ditandai dengan suasana hati tidak bahagia. Terkait dengan situasi biologik yang kita sebut memang ada ketidakseimbangan pada neurotransmitter, khususnya serotonin dan norepinefrin, yang membuat seseorang itu lebih mudah jatuh ke dalam suasana depresi. Saya biasanya yang sangat sibuk, aktif. Terus terang saya sangat down pada saat saya sakit begini. Saya sama sekali di luar kemampuan saya, nggak bisa apa-apa, lemes. Yang biasanya aktif semuanya itu hilang seketika.
Ibu saya yang biasa saya curhat juga udah nggak ada. Senyap begitu aja. Jelas saya udah nggak sanggup lagi nanganin begini. Belum lagi kadang-kadang saya malah kasihan dengan suami saya yang selalu capek menjaga, mengurus saya. Dan Bapak Amri, saya juga nggak tega. Agustina Maria Angela Gunawan, biasa dipanggil Tina, tinggal bersama suaminya Christoforus Sinofajar di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menikah sejak tahun 1995, mereka belum dikaruniai anak. Dulunya Tina bekerja sebagai guru privat les piano. Namun, sejak ibunya meninggal dunia tahun 2006, kehidupan Tina seolah berubah 180 derajat. Selain mengalami depresi, Tina juga mengalami kelainan tulang belakang atau skoliosis, Stephen Johnson syndrome, gejala epilepsi, serta masalah di jantung dan paru-paru. Suaminya lalu berhenti dari pekerjaannya sebagai instruktur bahasa Mandarin untuk mengurus Tina sepenuh waktu. Bahasa Inggris bisa diajarkan. Bukan hanya kewajiban, itu keharusan. Saya sebagai itu istri saya harus dia hidup dan sembuh. Ini kaki juga bengkok Pak, yang kiri. Yang paling berharga itu adalah nyawa manusia. Yang lain itu bisa disisihkan, bisa ditinggalkan. Yang utama itu tolong dulu nyawanya. Seperti pernah Buddha pernah ada baik-baik semuanya kata-kata Buddha. Yang paling saya ingat, lebih baik menolong satu nyawa daripada membangun menara bertingkat. Tapi setelah menonton TV, lihat drama kisah nyatanya, lalu nonton Lentera Kehidupan Master Sanubari dan Daai Refleksi dan sebagainya, itu membuat saya lebih tegar. Meskipun saya penuh derita, saya bisa mengimbangi atau membandingkan orang lain lebih menderita. Pada saat saya kenal yang film drama Choi Kun-san, pada saat saya mulai sakit jantung dalam keadaan lemah, saya nonton itu, terus kok kayaknya bagus film itu. Choi Kun-san begitu menderita, ya udah kebakar tangannya, tapi dia bisa hidup sukses jadi pelukis terkenal ya, dan motivasi orang-orang yang cacat untuk tetap bangkit ya. Data hasil survei kesehatan rumah tangga yang dilakukan Badan Litbang Departemen Kesehatan RI pada tahun 1995 menunjukkan bahwa 264 dari 1.000 anggota rumah tangga menderita gangguan kesehatan jiwa pada level berat. Penelitian Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada bulan Juni 2007 menemukan 94% masyarakat Indonesia saat ini mengidap depresi, dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Namun kabar gembiranya, depresi dapat diatasi. Jadi bahwa support atau dukungan dari orang terdekat merupakan faktor penentu yang sangat penting. Yang seperti tadi saya katakan bahwa depresi adalah kondisi di mana seseorang pada saat depresi itu merasa sendirian dan tidak berdaya. Sehingga yang paling menurut saya yang penting, pertama kita ajak dia adalah untuk melihat bahwa dia tidak sendirian. Itu support system yang paling mampu untuk mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Setelah saya sembuh, saya juga akan melakukan seperti janji saya waktu mau Fajar. Saya kepengen dengan kebiasaan sedikit yang saya bisa ini,
membuat misalnya menciptakan kreasi-kreasi dari barang-barang bekas ya. Saya kepengen atau ngajar atau berbuat sesuatu yang untuk para sensitif juga, misalnya mungkin bikin apa nanti seperti yang di TV, nanti ikuti buat pasar amal. Kasih sayang Fajar dan pengorbanan Fajar sebagai suami membuahkan hasil yang menggembirakan. Fajar juga mengakui apa yang dibaca dan ditonton juga dapat membantu Tina memandang hidup lebih positif. Justru salah satu hal yang kelebihan dari sahabat, teman, suami, pasangan, istri dibandingkan dengan dokter adalah mereka mempunyai hati dan mempunyai waktu yang lebih. Kadang-kadang dokter bisa memberikan satu edukasi tetapi tidak memberikan waktu yang cukup untuk menemani. Kesatu mesti percaya diri bahwa masih banyak orang lain yang lebih menderita. Ya, bahwa menderita itu mesti disyukurin, itu bahwa kita mesti tegar. Kecuali mesti tegar, mesti dengar kata-kata Master Chen bahwa kita mesti bersyukur dan toleran, dan di samping itu mesti banyak bantu orang dan beramal. Kasih mengalahkan kecemasan. Kasih mengalahkan penderitaan. Kasih juga diperlukan untuk memulihkan siapa saja yang berada dalam kesulitan. Menjadi sahabat sekaligus menjadi perpanjangan kasih bagi sesama yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang mengalami depresi, adalah salah satu bentuk sumbangsih tak ternilai. Data program PBB untuk lingkungan pada tahun 2006 menunjukkan setiap mil di lautan bebas tercemar oleh 46.000 lembar sampah kantong plastik. Sampah plastik tersebut ditengarai membutuh 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut setiap tahunnya. Sampah plastik yang bermuara hingga ke laut lepas adalah gambaran kurang bijaknya kita dalam menggunakan plastik dan kurang sadarnya kita untuk mengelola daur ulang plastik. Gerakan berpantang plastik dan styrofoam adalah salah satu upaya menekan laju penggunaan plastik dan styrofoam. Dengan mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam, kita semua dapat turut bersumbangsi menjaga kelestarian lingkungan. Sampah jenis non-organik di DKI Jakarta yang sulit terurai secara alami mencapai 35%. Sebagian besar diantaranya adalah sampah yang berasal dari bekas kantong, botol, gelas plastik, dan styrofoam. Jika penduduk Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah setiap harinya, itu berarti terdapat sekitar 2.100 ton sampah tidak terurai yang dihasilkan setiap hari. Tidak terbayang berapa banyak yang dihasilkan dalam setahun. Jadi kami hari ini keluarga mahasiswa Katolik Universitas Bunda Mulia, kita mau mengadakan namanya Gerakan Pantik Foam. Gerakan Pantik Foam itu sendiri artinya pantang plastik dan styrofoam. Jadi kegiatan itu seperti sosialisasi mengenai dampak negatif dari penggunaan sampah plastik dan styrofoam. WHO sendiri sudah mengkategorikan plastik dan styrofoam itu sebagai bahan karsinogen atau bahan pemicu kanker. Jadi terutama kalau sampah-sampah itu dibakar, zat yang terhirup sama kita itu bisa mengurangi sistem kekebalan tubuh. Dan akhirnya bisa berakibat kanker, bisa berakibat juga ke penyakit-penyakit yang lainnya seperti kerusakan ginjal dan sebagainya. Caranya gimana sih plastik itu? Biasa kalau kita belanja kan pakai kantong plastik. Styrofoam berbahaya karena terbuat dari butiran stiren yang diproses dengan benzana, zat yang dapat memicu berbagai penyakit. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Info POM tahun 2008, dijelaskan, styrofoam sebenarnya adalah sebuah nama atau merek dagang. Aslinya bahan ini bernama polystyrene foam.
Oleh pembuat awalnya, styrofoam dimaksudkan untuk digunakan sebagai insulator pada bahan konstruksi bangunan, bukan untuk kemasan pangan. Styrofoam berbahaya karena terbuat dari butiran stiren yang diproses dengan benzana, zat yang dapat memicu berbagai penyakit. Data dari Environmental Protection Agency, EPA, tahun 1986 menyebutkan limbah berbahaya yang dihasilkan proses pembuatan styrofoam sangat banyak. Karenanya, styrofoam dikategorikan sebagai penghasil limbah berbahaya kelima terbesar di dunia. Oke, Papa, ini satu tosnya. Terima kasih ya, Papa ya. Oke, nanti dikasih tahu teman-temannya. Menurut survei Greeneration Indonesia tahun 2009, setiap orang rata-rata menggunakan 700 kantong plastik setiap tahun, yang berakhir menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Padahal plastik sangat sulit hancur secara alami, dan hanya sekitar 1% dari total seluruh jenis plastik yang dapat didaur ulang. Butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk dapat benar-benar terurai sempurna. Langkah termudah yang bisa dilakukan setiap individu secara nyata adalah mengurangi pemakaiannya dan menggantinya dengan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Dan simbolis bahwa ikut bergabung bersama kita dalam gerakan ini, kita membagikan tas ramah lingkungan desa. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Bu. Pengurangan itu nggak berarti kita nggak pakai sama sekali. Artinya kita bisa menguranginya. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengawalinya. Semua ini kita lakukan untuk generasi berikutnya. Karena satu, aku diajak untuk pantang plastik dan styrofoam dari agamaku sendiri gitu. Jadi dari situ aku mulai semakin tahu bahayanya styrofoam itu gimana, bahayanya plastik itu gimana, lambang plastik yang kayak gimana yang bisa didaur ulang, lambang plastik yang kayak gimana yang bisa aku pakai berkali-kali. Aku lebih tahu ke sana. Kalau untuk aku sendiri sih aku bawa makanan dari rumah, bawa minuman dari rumah gitu. Terus mengajak teman-teman yang ada di sekitar aku untuk bawa dan masak sendiri gitu. Jangan sampai beli. Oke, kalau misalnya beli jangan, nggak usah dibawa pulang, makan aja di sini karena kan itu pakai piring. Kalau misalkan dibungkus itu kan pakai styrofoam dan butuh waktu sekian tahun untuk pengurangan styrofoam sendiri gitu. Dikonfirmasi sama saya mengajak teman-teman saya karena kan di saat zaman-zaman seperti ini kan udah banyak orang yang nggak peduli lagi sama lingkungan. Jadi saya mengajak teman-teman saya yang peduli dengan lingkungannya untuk melakukan pelestarian lingkungan di sekitar. Kita lewat BlackBerry, kita BBM, broadcast, dan juga kita bantu teman-teman yang kenal gitu kan. Ayo kita kumpulin barang-barang buat didaur ulang. Banyak orang yang lebih butuh dari kita ajak sebanyak mungkin gitu kan buat ikut acara ini. Harapan saya sih orang-orang tuh bisa lebih mikir tentang lingkungan mereka gitu loh. Aku concern ke pelestarian lingkungan itu karena aku nggak mau bumi ini semakin panas. Karena kita tahu gitu aja banyak hutan yang udah gundul gitu. Apalagi kalau ditambah banyak plastik atau banyak styrofoam, itu bumi ini bakal makin panas gitu. Jadi aku nggak mau bumi ini semakin panas aja. Mengharapkan semua orang yang melihat kita yang mengungut sampah, mereka sadar ternyata sampah itu nggak harus dibawa dengan sembarangan, tapi bisa didaur ulang juga. Aku ajak mereka untuk membawa botol tersebut ke stand aku, buat kita ajarin gimana untuk cara pemilahannya gitu. Terus aku juga ajak mereka untuk bawa kotak makan sendiri dari rumah, walaupun dibilang kayak anak kecil ya memang harusnya seperti itu. Sampai ujungnya pun harus efektif. Salah satu peluang bagi saya untuk salah satunya mendukung kegiatan ini dan juga bersumbangsi untuk sama dengan cara menyumbangkan botol-botol bekas dan juga kertas-kertas yang tak terpakai lagi. Jadi dengan begitu saya juga ibaratnya bisa ambil andil dalam kegiatan ini dan juga bisa membantu sama-sama mendaur ulang. Latar belakangnya
karena pengen juga ya pengen bisa ngebantu. Kiranya kan kalau saya barang-barang tuh saya nggak bisa nyumbangnya lewat materi. Jadi mumpung di UBM ini ada acara kayak gini, bagus banget buat saya. Botol itu gampang carinya, terus nggak butuh tenaga atau waktu yang lama buat ngebantu orang gitu. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008, jumlah sampah nasional hampir mencapai 180.000 ton per hari. Limbah plastik adalah komponen ketiga terbanyak setelah limbah organik dan kertas. Dari total sampah 180 ton per hari itu, baru sekitar 5% atau sekitar 12.800 ton saja yang dijadikan kompos atau yang didaur ulang. Pengetahuan dan komitmen masyarakat untuk andil dalam pengolahan sampah memang perlu ditingkatkan. Langkah pertama dan kedua sebagai solusi masalah sampah plastik adalah mengurangi dan menggunakan kembali barang-barang plastik sampai batas waktu maksimal. Istilahnya, reduce dan reuse. Jika kedua langkah itu sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah langkah mendaur ulang atau recycle. Mendaur ulang sampah plastik dapat memperpanjang usia pemakaian plastik tersebut, antara 10 hingga 20 tahun. Mendaur ulang kantong plastik juga dapat menghemat 50% energi. Sementara mendaur ulang botol kemasan plastik menghemat 50% sumber energi, mengurangi 60% polusi udara, 20% polusi air, dan 90% sampah buangan. Masalah di dunia ini tidak mampu diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Butuh uluran tangan dan kekuatan banyak orang yang bekerja sama untuk dapat menyelesaikan masalah di dunia. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama dan saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lowford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.